Hai, aku Fanny. Hari ini kita mau bahas tentang Twin Flame, tapi bohong. Banyak yang minta aku untuk menjelaskan tentang Twin Flame, Soulmate. Tapi apa sih hubungannya dengan spiritual? Tentu aja ada. Tapi sebelum kita belajar melangkah ke sana, kita harus mengerti dulu tentang kesetaraan atau keseimbangan energi di alam semesta ini. Salah satunya yang paling sering kita dengar yaitu Law of Polarity, Law of Gender, Masculine and Feminine Energy. Pernah dengar ya kan? Dan ini salah satu ilmu yang udah mulai sering dibahas di Indonesia. Seperti biasanya, Fanny menjelaskan tentang spiritual dengan cara yang mudah, sesimpel mungkin. Jadi biar kalian dalam masa belajar juga akan sangat cepat mengerti, cepat belajar. Setelah kita paham tentang kedua hukum ini, karena ini berperan sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita, baru kita bisa membahas tentang Twin Flame atau Soulmate. Banyak yang kira kalau Twin Flame itu hanya tentang perjodohan, tapi bukannya. Twin Flame itu bisa terjadi di kakak adik, atau bersaudara, atau sama teman. Intinya Twin Flame adalah dua jiwa yang berasal dari sumber energi yang sama, kemudian mereka terpisah dan bereinkarnasi dalam dua tubuh yang berbeda. Ketika kedua jiwa ini bertemu, perjalanan spiritual mereka itu akan sangat intens karena keduanya membawa masing-masing sifat dan sekaligus menjadi contoh ke semua umat manusia tentang adanya hukum polaritas, keseimbangan antara yin dan yang mengajarkan tentang keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan tapi saling melengkapi. Meskipun mereka berlawanan, tapi sebenarnya mereka adalah satu dari kesatuan dari energi yang lebih besar, tapi intinya mereka adalah satu. Pelajaran hidup yang paling penting bagi Twin Flame adalah menerima perbedaan yang ada. Jadi ujian dalam hidup itu akan memaksa kedua belah pihak ini untuk berhadapan dengan tantangan pribadi, ego, ketakutan, ketidaknyamanan, dan of course dalam perjalanan ini akan sangat menyakitkan. Mereka harus belajar bekerja sama dengan keunikan dan spesialnya mereka masing-masing. Karena mereka ini satu, jadi of course keduanya akan saling bertolak belakang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu menjadi satu kembali. Twin Flame selalu bertolak belakang, bukan karena mereka nggak cocok ya, tapi karena perbedaan tersebut itu adalah kunci dalam perjalanan penyatuan dan pertumbuhan spiritual. Tema belajar yang lebih tinggi. Penjelasan ini sangat rumit dan sangat dalam. Jadi hari ini kita akan belajar dulu soal basicnya. Tema yang dipelajari dalam hubungan Twin Flame adalah tentang keseimbangan antara energi feminine and masculine, antara terang dan gelap. Jadi intinya itu belajar tentang polaritas. Jadi kedua hukum ini saling berkaitan. Kita akan bahas dulu tentang apa itu Law of Polarity. Jadi sedikit penjelasan tentang polaritas. Ini adalah salah satu hukum alam semesta yang mengajarkan ke kita semua, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan pun juga tahu. Sesuatu memiliki kutub yang berlawanan, baik terang dan gelap, baik dan jahat, cinta dan ketakutan, untung dan rugi, positif dan negatif, termasuk feminine and masculine. Semuanya adalah contoh dari dualitas yang ada di semesta. Law of Polarity ini mengajarkan kita bahwa setiap hal atau aspek dalam kehidupan selalu punya dua sisi yang berlawanan. Ini bukan untuk menjadi lawan satu sama lain atau untuk memisahkan kita, tapi untuk menciptakan keseimbangan di alam semesta ini. Jadi nggak mungkin hanya cuma baik-baik, buruk-buruk doang. Kita nggak akan bisa mengerti tentang terang tanpa adanya gelap. Kita nggak akan mengerti rasanya bahagia tanpa rasa sedih. Kita nggak akan bisa mengerti dan belajar tentang rasanya menjadi kaya tanpa adanya kemiskinan. Kita nggak akan bisa mengerti tentang kebaikan tanpa adanya kejahatan. Kita nggak akan bisa mengerti dan paham tentang kesehatan tanpa adanya penyakit. Kita nggak akan bisa merasakan dingin tanpa adanya panas matahari. Jadi secara keseluruhan sebenarnya kita semua sedang belajar melihat segala sesuatu dari dua sisi. Kedua sisi ini sangat penting dan harus ada, baik itu positif atau negatif. Semuanya adalah satu dari kesatuan dan ini nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa hanya milih aku mau kurus, aku mau kaya, aku mau baik. Nggak bisa.
bisa. Kita bisa dengan berdasarkan tingkat kesadaran kita memilih untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang kita inginkan. Jadi kamu boleh aja memilih berdiri di sudut pandang kamu baik atau kamu jahat. Apakah hal ini baik untuk kamu atau jahat? Tantangan dan kesulitan dalam hidup, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, atau kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai hambatan negatif dalam hidup. Kita bisa anggap itu sial atau enggak beruntung. Jadi tiap dua sisi ini akan membawa kita ke pelajaran untuk menerima bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi, baik itu positif atau negatif, itu selalu memiliki tujuan, dan tentu aja ada pelajaran yang sangat berharga. Hubungan polaritas dalam feminine and masculine. Jadi manusia memiliki sisi feminin dan sisi maskulin dalam dirinya, seperti siang dan malam. Feminin dan maskulin tidak bisa dipisahkan. Keberadaannya menciptakan keseimbangan untuk pertumbuhan dan tentu aja membuat sesuatu itu menjadi lebih indah. Jadi contohnya, jika kita terlalu fokus untuk take action, itu yang merupakan sifat maskulin, tanpa introspeksi diri, melihat ke dalam, yang termasuk sifat feminin, bertindak tanpa merenungkan, tanpa introspeksi, tanpa intuisi, kita mungkin tidak akan menemukan kebijaksanaan yang lebih dalam. Jadi cuma take action doang, nggak ada intinya. Sebaliknya, jika kita hanya merenung, hanya punya impian, tapi kita nggak pernah take action, kita mungkin akan kehilangan peluang untuk mencapai sesuatu, untuk berkembang. Jadi cuma khayal doang, nggak ada actionnya sama sekali. Itu yang paling sering kita lihat di lingkungan kita. Hubungan polaritas dan spiritual awakening, seperti yang sudah diketahui banyak orang dan mungkin banyak yang sedang menjalaninya, ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Polaritas memiliki peran yang penting. Jadi tiap orang akan dihadapkan dengan berbagai aspek dalam diri yang selama ini diabaikan, ditolak, baik itu luka batin, ketakutan, trauma, lelaki yang feminin, perempuan yang maskulin, semuanya harus berhadapan dengan shadow-nya masing-masing, dengan bayangan dirinya masing-masing. Kamu nggak bisa lari dari hal itu. Ini mengajarkan bahwa kegelapan bisa dijadikan sumber kekuatan jika kita memvalidasi dan menerima bayangan diri kita sendiri. Ini bayangan. Menghadapi kegelapan dan rasa sakit, trauma dalam diri sebenarnya bukanlah hal yang harus dihindari, tapi itu adalah bagian alami dari tiap individu untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Gunakan free will dan kebijaksanaan untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dengan mengubah sudut pandang dari negatif menjadi positif dengan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Semua yang sedang merasakan penderitaan emosional atau apapun itu, daripada melihat hidupnya sengsara, tidak bahagia, terlahir sial, atau karena hubungan karma di masa lalu, menyalahkan semesta kalau semesta itu memberikan aku ujian yang sangat berat. Sebaiknya menjadikan semua itu cerminan untuk menyadari tentang dua sisi yang saling melengkapi di alam semesta ini. Ini penting banget dalam perjalanan spiritual awakening. Dan tahap yang paling penting dalam healing yaitu menerima. Gak ada yang perlu diperbaiki, kamu sebenarnya hanya cukup menerima aja. Ini adalah tahapan yang sangat indah, wajib dipelajari dalam mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Itulah kenapa banyak banget jiwa-jiwa itu yang belum punya badan ingin banget menjalani human experience, karena bisa merasakan hal ini. Semua hal ini membawa kita ke tahap kedamaian dan penerimaan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi karena punya tujuan, pelajaran yang sangat berharga bagi jiwa tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang law of gender, feminine and masculine. Kedua energi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan gender, seperti yang udah sering kalian dengar di penjelasan-penjelasan lainnya. Ini hanya salah satu hal di universe yang mengajarkan kita tentang polaritas, ya, saling bertolak belakang. Pasti satu hal itu ada dua sisi. Jadi feminine itu bersifat internal, maskulin itu bersifat eksternal. Maskulin adalah energi yang menggerakkan, jadi bergerak, take action. Ciri khasnya adalah gerakan, bergerak dari titik A ke titik B untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara mencapai tujuan? Yaitu melalui logika. Logika dan rasionalitas sangat dibutuhkan untuk merencanakan bagaimana caranya sampai ke tujuan dan mewujudkan sesuatu yang ada di kepala. Ciri energi maskulin yaitu kekuatan, strength. Tidak hanya dari kekuatan fisik, ya. Laki-laki
punya daya tahan tubuh yang lebih besar dari wanita dan natural sekali. Itu berasal dari batin dan jiwa. Kekuatan ini bisa membantu kita melewati tantangan hidup. Energi maskulin dapat mengatasi tantangan-tantangan hidup ya. Ini berkaitan dengan perlindungan, menjaga, memimpin, menjadi leader, penyusun rencana, bukan digunakan untuk berperang, menyakiti, mendominasi, merintah-merintah, tapi untuk kebenaran, untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintai atau sesuatu yang berharga baginya. Kekuatan ini digunakan untuk melindungi dengan menetapkan boundaries, jadi harus ada batasan, tiap orang punya batasan, dan tidak boleh ada yang melanggar boundaries ini. Energi maskulin itu akan berjuang pada keadilan. Jika ada yang melanggar keadilan, menyerang atau menyakitinya, dia bukan menggunakan kekuatannya untuk menghajar balik orang yang nyakitin dia, tapi dia akan menggunakan kekuatannya, kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan logika, gaya berpikirnya untuk mencegah penderitaan, mencegah kerusakan. Jadi maskulin juga terkait dengan keberlimpahan materi, dan energi kelimpahan ini dapat mengalir tanpa usaha, karena energi maskulin adalah energi pencipta. Dia adalah provider, penyedia. Dia adalah sumber. Bukan hanya menjaga, tapi juga menciptakan sesuatu dari awal, seperti yang kita bilang tadi, menggerakkan dari A ke B dan mewujudkan. Karena kembali lagi ke awal, energi maskulin adalah energi yang menciptakan gerakan. Jadi jika dirangkum, energi maskulin itu bersifat aktif, take action, membuat semua rencana menjadi realitas, mengontrol, kuat secara emosional, batin, dan fisik. Ini membuat dia menjadi pelindung, penjaga, dan pengambil keputusan. Dia juga mengambil tanggung jawab untuk memastikan semuanya merasa aman dan terjamin. Dengan logikanya, dia mengatur strategi, berpikir dengan rasional, terstruktur. Jadi fokusnya ada di pencapaian hasil untuk memastikan keberlangsungan hidup, menciptakan sesuatu. Emosinya stabil, dia juga disiplin, kaya akan energi. Semua ini sangat mendukungnya menjadi pemimpin yang bijaksana. Berkelimpahan, kaya, tapi bukan hanya dalam materi, tapi dari basicnya, penyedia sumber daya, waktu, energi, menggunakan logika, dan kebijaksanaannya. Maskulin yang sehat gak akan miskin. Tidak mungkin miskin. Dalam dunia materi, gak pernah miskin. Karena dia punya semuanya. Dia menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya dengan logikanya dan kebijaksanaannya untuk menciptakan sesuatu. Makanya maskulin adalah provider, penyedia. Energi ini membuat kita merasa aman dan terlindungi dalam kehidupan spiritual maupun physical reality. Beberapa contoh energi maskulin di alam semesta ini mungkin kalian juga pernah dengar, tapi ini jadikan contoh. Ternyata energi di alam semesta ini juga sebenarnya ada di diri kita. Matahari memberikan cahaya, panas, kehidupan pada semua makhluk di seluruh planet, melambangkan kekuatan, keberlanjutan, daya penciptaan, energi yang tidak takut kehabisan. Karena dia itu provider, aksinya terus-menerus dan memberikan kehidupan, memberikan struktur dan ritme pada kehidupan. Jadi semuanya itu ada alur. Gravitasi, kekuatan yang menjaga keseimbangan alam semesta dengan menahan planet lain biar berjalan pada jalurnya dan menjaga agar bintang dan planet terhubung dalam sistem tata surya. Sifatnya itu menahan, mengatur, dan memberikan struktur. Mengontrol, memastikan semuanya berjalan pada jalurnya dan stabil, melindungi, menciptakan batasan dan aturan, keteraturan yang sehat dalam hidup. Angin dan badai, simbol yang menggambarkan tentang pergerakan, membawa perubahan, meskipun kedengarannya seperti merusak, tapi sebenarnya ini harus terjadi. Tujuannya untuk menerima dan memberi ruang untuk hal baru, energi baru masuk. Sifatnya sebagai kekuatan yang membawa perubahan, merombak struktur lama untuk membawa hal baru. Hewan, jantan yang selalu take action untuk memimpin kelompoknya seperti gorila, bertanggung jawab mencari makanan dan membawa makanan buruannya itu kembali ke sarang. Seperti elang, berkompetisi merebut wilayah
wilayah dan betina dengan menunjukkan kekuatan fisik dan keberanian, melindungi wilayahnya sendiri dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Jadi memastikan keselamatan kelompoknya seperti singa, universe, and human. Pencipta kita sebagai pencipta alam semesta dan segala sesuatu, dari yang terbesar ke yang terkecil, termasuk manusia kita. Universe memberikan kehidupan bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dalam spiritual. Kita punya roh yang berasal dari sumber energi itu. Universe adalah sumber dari segala sesuatu, sumber energi, termasuk cinta tanpa syarat. Cinta ini nggak peduli bagaimana perilaku kita manusia. Cinta ini udah melampaui batasan manusia. Jadi bukan lagi hal yang bisa manusia dengan mudah diterapkan. Salah satu tujuan manusia datang ke bumi ini juga untuk belajar mencerminkan tentang cinta tanpa syarat yang dimiliki sama universe dalam hidup kita, ke sesama manusia dan ke segalanya, ke hewan-hewan peliharaan, ke hewan-hewan di luar, ke tanaman, segala sesuatu. Semua manusia mempunyai sifat ketuhanan atau energi maskulin ini. Tanpa kita sadari pun kita memberikan cinta tanpa syarat ke hewan peliharaan kita. Jadi kita nampak sesuatu yang so cute gitu. Atau tanaman, ke alam, ke hal-hal yang kita cintai. Kita just like it, I just love it, I like it, tanpa syarat. Energi maskulin juga memberikan kita ruangan untuk menggunakan free will-nya kita, kehendak bebas kita, dan memberikan kita pelajaran tentang tanggung jawab dan moral atas tindakan diri sendiri. Universe, pencipta kita, sebagai pemimpin, sahabat, pemandu, selalu memberi arah dan bimbingan meskipun manusia mempunyai free will, kebebasan sendiri untuk memilih jalan mana yang mau dipilih, berpikir dari sudut pandang yang positif atau negatif, terserah. Universe sebagai pemimpin, penguasa tertinggi di alam semesta ini yang mengatur segalanya, sekaligus dia memberikan semua ciptaannya cinta kasih tanpa syarat. Dari beberapa contoh ini kita bisa belajar sangat banyak tentang energi maskulin. So sexy. Lanjut ke energi feminin. Energi feminin adalah energi yang mengalir, menerima, bertolak belakang dengan energi maskulin. Energi feminin itu sering dikaitkan dengan perempuan atau bumi, Mother Earth. Sesuai dengan namanya, Mother, Mama, Ibu, yang melahirkan kehidupan, memelihara, menjaga, terbuka untuk menerima, dan memberi respon. Jadi energi ini pasif. Kalau tadi maskulin itu kan aktif, kalau energi feminin itu pasif. Jadi dia itu diberikan dulu oleh maskulin, lalu feminin akan merespon dengan bersifat fleksibel dan mengalir, menyesuaikan diri dengan situasi tanpa paksaan atau control. Memiliki kualitas yang mendalam untuk memelihara baik dalam bentuk fisik seperti membesarkan anak maupun secara emosional, memberikan dukungan, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan kelembutan, fokus pada kerjasama, sabar, tujuannya untuk menjaga hubungan dan menciptakan kedamaian dengan kreativitas dan intuisinya, seperti halnya perempuan melahirkan keturunan, melahirkan kehidupan baru, membantu untuk melahirkan ide-ide baru, karya-karya kreatif dalam seni, dalam budaya, atau dalam kehidupan keseharian. Seperti bumi yang memberi nutrisi ke penghuni bumi, perempuan memberi nutrisi ASI ke anak. Bertolak belakang dengan maskulin, energi feminin, intuisi feminin itu berhubungan dengan perasaan batin, emosional, responsif pada perasaan, jadi peka, lebih emosional. Kalau maskulin kan rasional, feminin itu sebaliknya, penuh kasih, koneksi, dan terhubung dengan alam. Sering dihubungkan dengan bumi, alam, dan siklus kehidupan, seperti siklus menstruasi pada perempuan itu sebagai tanda kesuburan. Energi feminin itu menyuburkan dan menjaga planet bumi. Jika universe, pencipta kita, dilambangkan sebagai ayah maskulin, maka Mother Earth, bumi, adalah ibu bagi semua umat manusia. Karena ketika kita mendengar kata mama, yang muncul di benak kita adalah perawatan, lembut, seorang ibu yang baik yang memberikan segalanya untuk anaknya. Dia juga memberikan nutrisi, memberikan semua yang dia punya untuk memelihara kehidupan tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan terima kasih. Inilah yang sudah dilakukan Mother Earth, bumi kita, untuk kita.
Setiap detik, setiap menit, setiap napas yang kita hirup, setiap makanan yang kita konsumsi, tubuh kita yang menopang hidup ini, semuanya berasal dari Mother Earth. Dia adalah sumber kehidupan. Jika kita tidak dilahirkan, yang merupakan tugas wanita, sama dengan bumi. Jika bumi tidak menyediakan segalanya, udara, air, api, tanah, maka kita nggak akan bisa bertahan hidup. Jika kita lihat mama kita sedih, maka hati kita pun ikut sedih, ya kan? Sama dengan jika Mother Earth, bumi ini, sedang sakit, maka kita semua akan sakit. Sebenarnya kita semua sangat terhubung erat dengan energi feminin ini, tapi jarang sekali orang berterima kasih ke mama. Sama seperti jarang banget ada orang berterima kasih ke bumi. Bahkan mengeksploitasinya, menyakitinya, tidak menghargainya, mengabaikannya. Tapi nggak peduli bagaimanapun, Mother Earth tetap aja memberikan cintanya tanpa syarat. Tetap dinutrisi kita loh. Jadi di sini kita bisa belajar tentang energi feminin, mulai dari memperhatikan kerja alam semesta, bumi. Indah banget, pantas sekali, patut banget untuk dihargai dan dihormati. Jadi keindahan bumi ini mempresentasikan energi feminin tentang keindahan, kelembutan dalam menghadapi kehidupan. Dia menghadapinya dengan kelembutannya. Lemah lembut ini bukan karena lemah, melainkan kekuatan yang lahir dari cinta, kebijaksanaan, dan pengertian yang sangat mendalam. Kesuburan dan penciptaan yang merupakan sumber kehidupan yang terus melahirkan dan menumbuhkan segala sesuatunya. Seperti air yang mengalir, feminine energy itu sangat terbuka, sangat fleksibel, sangat mengikuti arus, dan kelihatan lemah. Padahal sebenarnya air itu sangat kuat. Dia bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada, nggak peduli suhu, berapa keras, berapa apapun bentuknya. Dia menjaga keseimbangan di antara segala sesuatu di kehidupan. Sumber cinta tanpa syarat, tanpa membedakan siapapun akan mendapatkan cintanya dan nutrisinya. Dia akan memberikan dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk yang hidup di dalamnya. Jadi cinta itu apa? Cinta itu adalah energi, frekuensi yang mempersatukan, mendamaikan, dan menyembuhkan. Dia mampu menunggu dengan sabar. Dia mampu menunggu anak-anaknya bertumbuh. Dan energi feminin itu sangat menikmati proses. Dia tenang karena dia tahu. Dia penuh kasih tanpa memaksa dan terus mendukung sambil memberikan nutrisi. Santai, dia feminin itu santai. Energi feminin membawa kesadaran yang sangat mendalam tentang keterhubungan manusia dengan intuisi, kemampuan untuk mendengarkan suara hati, koneksi yang sangat dalam dan terhubung dengan segalanya. Selain dari bisa memberikan rasa nyaman, pertumbuhan secara fisik, emosional melalui cinta, kesabaran, dan pengertian. Beberapa contoh feminine energy di alam semesta ini, salah satunya yang paling kuat, bumi, Mother Earth, simbol kesuburan dan pemberi kehidupan. Bumi memelihara dan menyayangi, mendukung segala kehidupan yang ada di dalamnya. Bumi bisa terus menghasilkan dan mendukung kehidupan melalui proses alami seperti pertumbuhan tanaman, air, pembentukan tanah. Tujuannya untuk menjaga isinya dan menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Menyediakan sumber makanan supaya yang hidup di dalamnya bisa melanjutkan hidup. Musim, siklus siang dan malam itu kan feminin. Siklus bulan itu feminin. Bulan punya pengaruh besar terhadap pasang surut air laut dan siklus menstruasi perempuan. Energinya yang lembut dan intuitif dan berhubungan dengan emosi, refleksi, mewakili perubahan, kesuburan, siklus kehidupan, dan energi yang selalu berkembang. Jadi ini juga memberikan waktu untuk manusia introspeksi diri, melihat ke dalam dan juga istirahat dan melihat ke dalam. Air karena sifatnya yang terbuka, mengalir mengikuti arus, bisa beradaptasi dimanapun, bisa menjadi lembut dan rendah hati seperti air sungai yang tenang, tapi juga bisa sangat kuat seperti ombak di laut. Air adalah sumber kehidupan dan nggak ada lagi yang bisa menolak. Tanpa air kita bisa mati.
juga mencerminkan kemampuan untuk memelihara, juga memberikan kehidupan, memberikan nutrisi, memberikan kasih sayang. Hewan, kalau pada hewan, betina yang menutrisi dan penuh kasih sayang ke anaknya, seperti rata-rata hewan yang menyusui. Ikan paus betina yang selalu menjaga anaknya sambil menyusui sampai 2 tahun. Sambil dia menyusui, dia mengenalkan lingkungan, dia mengenalkan isi lautan, karena ikan paus suka sekali main di lautan, bermain bebas, menjadi dirinya sendiri. Energi feminin, energi yang beradaptasi. Pada beberapa golongan hewan, misalnya kelompok gajah dan serigala, betinanya memimpin keluarga dan menjaga. Gajah betina yang sangat melindungi anaknya untuk tetap berjalan bersama koloni, mengajarkan mereka cara bertahan hidup. Ini adalah contoh feminine energy yang penuh perhatian, protektif, dan nurturing, memberi nutrisi. Jantannya yang memberikan kekuatan dalam kelompok. Mereka saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan feminin dan maskulin energi. Siklus alam, pergantian musim, siklus tumbuhan, reproduksi hewan, energi yang bersifat kreatif, berulang, mendukung pertumbuhan. Ini sifat feminine energy. Manusia, salah satu contoh yang jarang sekali disadari, manusia dan makhluk hidup lain berperan sebagai feminine energy, sebagai penerima. Karena kita terbuka menerima energi dari bumi, dari semesta, dari pencipta kita, menerima kasih sayang dan menerima cinta tanpa syarat dari semesta, dari pencipta kita, meskipun kita nggak sadar. Ya, mendengar sampai sini sudah paham ya kan, kalau feminine and masculine itu hanya sebuah energi, nggak ada hubungannya dengan gender. Selanjutnya kita akan bahas tentang wounded, healed, divine energy.